Biografi: dilahirkan Jean Berko pada tahun 1931, usia 92 hingga 93, Cleveland, Ohio. Dikenal sebagai peneliti pemelohoran bahasa afasia dan uji Word gesekan bahasa. Pasangan Andre M. Gleason pada tahun 1959. Latar belakang akademis: alma mater perguruan tinggi Wright-Shell ABAM, Universitas Harvard PhD. Penasehat doktoral Roger Brown, pekerjaan akademis disiplin ahli bahasa, subdisiplin psikolinguistik, institusi Universitas Boston, situs web jeanberko.gleason.com. Selanjutnya, biografi. Jean Berko lahir dari orang tua imigran Hongaria di Cleveland, Ohio. Saat masih kecil dia berkata, "Saya mendapat kesan bahwa apapun yang Anda katakan memiliki arti dalam suatu bahasa." Cerebral palsy yang diderita kakak laki-lakinya menyulitkan kebanyakan orang untuk memahami ucapannya. Tapi saya adalah orang yang selalu mengerti apa yang dia katakan. Jadi saya merasakan kedekatan dengan bahasa dan juga dengan saudara laki-laki saya. Saya tidak mulai belajar psikolinguistik, saya mulai mempelajari sejuta bahasa karena saya menyukainya. Norwegia, Prancis, Rusia, sedikit demi sedikit bahasa Arab, Jerman, dan cukup banyak bahasa Spanyol untuk makan malam. Setelah lulus dari Cleveland High School pada tahun 1949, Berko Gleason, saat itu masih Berko, memperoleh gelar BA dalam bidang sejarah dan sastra dari Radcliffe College, kemudian MA dalam bidang linguistik, dan gabungan PhD dalam bidang linguistik dan psikologi di Harvard. Dari tahun 1958 hingga 1959 dia menjadi rekan pasca doktoral di MIT. Di sekolah pasca sarjana dia dibimbing oleh Roger Brown, seorang pendiri di bidang pemerolehan bahasa anak. Pada bulan Januari 1959 ia menikah dengan ahli matematika Harvard Andre Gleason. Mereka memiliki 3 anak perempuan. Selanjutnya, Jean Berko Gleason lahir pada tahun 1931, adalah seorang psikolinguistik Amerika dan profesor emerita di Departemen Ilmu Psikologi dan Otak di Universitas Boston yang telah memberikan kontribusi mendasar pada pemahaman pemerolehan bahasa pada anak-anak. Afasia, perbedaan gender dalam perkembangan bahasa dan interaksi orang tua anak. Gleason menciptakan tes book di mana seorang anak diperlihatkan gambar dengan nama yang tidak masuk akal dan kemudian diminta untuk melengkapi pernyataan tentang gambar tersebut dan menggunakannya untuk menunjukkan bahwa anak kecil pun mampu memiliki pengetahuan implisit tentang morfologi linguistik. Min dan Ratner telah menulis bahwa mungkin tidak ada inovasi selain penemuan tape recorder yang mempunyai pengaruh yang tak terhapuskan pada bidang penelitian bahasa anak. Word atau salah satu makhluk hayalan yang digambarkan Gleason dalam menciptakan tes Word menjadi sangat mendasar terhadap apa yang dilakukan oleh para ahli psikolinguistik, sehingga semakin banyak muncul dalam literatur populer tanpa menyebutkan asal-usulnya. Selanjutnya, pembelajaran morfologi bahasa Inggris kepada anak-anak TestWork. Gleason merancang TestWork sebagai bagian dari penelitiannya yang paling awal pada tahun 1958 yang menggunakan kata-kata yang tidak masuk akal untuk mengukur penguasaan aturan morfologi oleh anak-anak. Misalnya aturan default yang sebagian besar bentuk jamak bahasa Inggris dibentuk dengan menambahkan si, zi, atau bunyi is bergantung pada konsonan akhir. Misalnya, topi-topi, mata-mata, penyihir-penyihir. Seorang anak diperlihatkan gambar sederhana dari makhluk atau aktivitas hayalan dengan nama yang tidak masuk akal dan dimintai untuk melengkapi pernyataan tentangnya. Ini adalah hook. Sekarang ada satu lagi, ada dua. Di antaranya ada 2. Selanjutnya, penelitian terpilih.
Pesan mendasar Textbook adalah pengembangan psikolinguistik sebagai suatu disiplin ilmu telah dipetakan dengan mempelajari referensi karya Gleason di jurnal penting. Di lapangan, banyak di antaranya memuat artikel yang merujuk dalam terbitan pendiriannya. Tinjauan daftar kutipan untuk makalah Gleason selama bertahun-tahun diberikan pandangan kecil yang menarik tentang evaluasi psikolinguistik perkembangan. Dalam 15 tahun pertama, setelah dipublikasi artikel tersebut dikutip secara luas oleh para peneliti yang mencoba untuk memvalidasi kegunaan dan memperluasnya. Temuannya pada populasi non-tipikal. Namun seiring berjalannya waktu, fakta bahwa hampir semua manusia dapat melakukan tugas itu menjadi kurang menarik dibandingkan pernyataan tentang bagaimana tugas tersebut diselesaikan. Menurut Ratner dan Min, sebagai konsep yang bertahan lama dalam penelitian psikolinguistik, Wook telah menjadi generik seperti Kleenex atau Xerox, sebuah konsep yang sangat mendasar terhadap apa yang kita ketahui dan dilakukan hingga semakin sering muncul dalam literatur populer tanpa atribusi. Asal-usulnya mungkin tidak ada inovasi selain penemuan tape recorder yang mempunyai pengaruh yang tak terhapuskan dalam bidang penelitian bahasa anak. Telah diusulkan agar instrumen seperti Textbook digunakan dalam diagnosis ketidakmampuan belajar, namun dalam praktiknya keberhasilan dalam arah ini masih terbatas. Selanjutnya, interaksi orang tua anak. Makalah awal Gleason lainnya, ayah dan orang asing lainnya, pidato pria kepada anak muda pada tahun 1975 mengeksplorasi perbedaan antara interaksi lisan ibu dan ayah dengan anak-anak mereka, terutama penggunaan data yang dihasilkan oleh 2 guru terdapat tempat penitipan anak perempuan dan 2 laki-laki di sebuah universitas besar, dan oleh 3 ibu dan 3 ayah, kebanyakan saat makan malam. Kesimpulan lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah para ibu menggunakan konstruksi yang tidak terlalu rumit dalam berbicara kepada anak-anak mereka dibandingkan dengan para ayah. Kedua, para ibu menghasilkan konstruksi yang lebih panjang dan rumit ketika berbicara kepada anak sulungnya dibandingkan dengan anak yang lebih kecil. Ketiga, ayah mengeluarkan lebih banyak perintah dibandingkan ibu, serta lebih banyak ancaman dan ejekan dalam cara menjelek-jelekan. Dan yang terakhir, bahasa ayah juga mencerminkan peran gender tradisional dalam keluarga, seperti contoh di mana seorang ayah saat bermain-main dengan putranya mengarahkan putranya kepada ibu ketika ada kebutuhan untuk mengganti popok. Sebaliknya, guru tempat penitipan anak laki-laki perempuan menggunakan bahasa yang serupa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan fokus pada dialog berdasarkan masa kini dan kebutuhan mendesak anak-anak. Perbedaannya antara lain, guru laki-laki cenderung lebih sering memanggil nama anak-anaknya dibandingkan guru perempuan, dan guru laki-laki lebih sering mengeluarkan perintah dibandingkan guru perempuan. Selanjutnya, hai terima kasih dan selamat tinggal. Gleason dan Graves menganalisis pemerolehan 3 rutinitas yang ada di mana-mana oleh anak-anak dalam Hi Thanks and Goodbye, More Routine Information pada tahun 1980. Subjek penelitian adalah 11 laki-laki dan 11 perempuan serta orang tuanya. Di akhir masa bermain orang tua anak, seorang asisten memasuki ruang bermain sambil membawa hadiah untuk membangkitkan rutinitas anak-anak. Tujuannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana orang tua mengkomunikasikan rutinitas ini kepada anak-anak mereka. Pertanyaan-pertanyaan utama yang diajukan mencakup apakah beberapa rutinitas lebih wajib dibandingkan yang lain, dan apakah ibu dan ayah memberikan model perilaku sopan santun yang berbeda kepada anak-anak mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa konstruksi spontan anak-anak terhadap ketiga rutinitas tersebut rendah, dan terima kasih adalah hal yang paling langka, namun orang tua sangat mendorong anak-anak mereka untuk melakukan rutinitas, dan biasanya anak-anak mematuhinya. Selain itu, orang tua lebih cenderung melakukan rutinitas terima kasih dibandingkan rutinitas hai dan selamat tinggal. Orang tua sendiri yang mempraktikkan rutinitas tersebut, meskipun ibu lebih cenderung mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada asisten dibandingkan ayah. When I was a little girl, I was always fascinated by language.
So I tended to drive my family crazy by going up to them and saying things like, "Aga de baga, what does that mean?" They would say, "It doesn't mean anything." And I would become very angry and say, "Well, it must mean something in some language." But when I got to college, that's when I really got into language. I went and took Arabic, Latin, German, French, Sanskrit, Norwegian. While I was taking all those languages, I took a course on the psychology of language, and that's psycholinguistics, and I realized that that was really what I wanted to know. How did you get the language that's out there into your head? I've also been interested in what you might call routinized language, the important routines that are social interactional routines. In our society, we teach children to say hi, thanks, and goodbye. In fact, we've written some papers called Hi, Thanks, and Goodbye, and it's really important. One example of how important it is something that happened to me when my own children were small. I had to drive the carpool, and there was one boy. This kid got out of the car, and he shut the door, and he never said thank you, and he never said goodbye. He just got out and shut the door and walked away. And I still hate him. I said, what a rotten kid. Did that boy feel thankfulness in his heart? I don't care. I wanted him to say thanks, just to acknowledge the fact that I schlepped him all the way home. So I tell anybody, if you teach your children anything, teach them to say hi, thanks, and goodbye appropriately. Makes people like your children. And if they don't do it, people will hate your children. It's really important to study psycholinguistics for a number of reasons. We're talking about pure science that's as important as outer space or the deep sea. We're learning how human beings think. So that's what's been driving me for the past, don't ask, 50 or 60 years. Ada afasia. Gleason juga telah melakukan penelitian signifikan tentang afasia, suatu kondisi biasanya akibat cedera otak di mana kemampuan seorang untuk memahami dan atau menghasilkan bahasa, termasuk kemampuan mereka untuk menemukan kata-kata yang mereka perlukan dalam penggunaan morfologi dan sintaksis dasar, terganggu dalam berbagai cara. Dalam Some Linguistic Structures in the Speech of a Brock Aphasia pada tahun 1972, Gleason, Gottgleis, Bernoulli, dan Hyde mendiskusikan eksperimen yang dilakukan dengan seorang pria yang telah stroke menderita afasia atau agramatisme Broca. Suatu bentuk tertentu afasia biasanya lebih mengganggu produksi morfologi dan sintaksis daripada mengganggu pemahaman. Eksperimen ini menggunakan tes penyelesaian cerita. Selanjutnya ada kesimpulan. Jean Berko-Gleason adalah seorang psikologi perkembangan yang terkenal karena penelitiannya dalam pemahaman bahasa anak-anak terhadap bahasa, terutama dalam konteks pemahaman bahasa. Salah satu penelitian yang paling terkenal adalah studi mengenai tes Wook, di mana dia menunjuk bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk menggunakan aturan gramatikal bahasa mereka sendiri untuk membentuk kata-kata baru dalam bahasa tersebut. Gleason juga memperkenalkan konsep gramatika penghasil atau productive grammar yang mendemonstrasikan bahwa anak-anak dapat menghasilkan kalimat yang mereka belum pernah dengar sebelumnya dengan menggunakan aturan tata bahasa yang telah mereka pelajari. Penelitian-penelitian ini menyoroti kemampuan anak-anak untuk belajar dan menggunakan bahasa secara kreatif, serta kemampuan mereka untuk memahami dan menginternalisasi struktur bahasa kompleks. Selain itu, kontribusi Gleason juga terlihat dalam bidang psikolinguistik, di mana ia meneliti hubungan antara bahasa dan pemikiran serta bagaimana anak-anak memahami hubungan antara kata-kata dan objek di dunia nyata. Penelitiannya menggambarkan pentingnya bahasa dalam pembentukan pemahaman konseptual dan kognitif pada tahap perkembangan awal. Secara keseluruhan, karya Jean Berko-Gleason memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan bahasa pada anak-anak dan bagaimana pemahaman bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif mereka. Penelitiannya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang proses belajar bahasa pada masa kanak-kanak dan memiliki dampak yang luas dalam bidang psikologi perkembangan dan psikolinguistik.